Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Bu Puji dalam kelas pemodelan dan simulasi. Hari ini kita sudah memasuki minggu kedua perkuliahan. Dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait konsep dasar terkait pemodelan dan simulasi. Oke, langsung saja. Nah, minggu yang lalu saya sekilas sudah menjelaskan tentang pengantar pemodelan dan simulasi gitu ya. Hari ini saya akan memaparkan kembali tentang definisi model. Jadi kenapa ya kok disebutnya itu pemodelan gitu ya? Biasanya model itu identik dengan misalkan gadis cantik seperti itu yang atau catwalk seperti itu. Nah, namun definisi model di sini itu malah tidak ada kaitannya dengan hal tersebut gitu ya. Jadi model di sini dia merepresentasikan dari sebuah situasi atau sebuah permasalahan atau kita sebut dia sebagai problem situation. Nah, model itu dapat digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan, ataupun untuk memperkirakan dan memproyeksikan atau memprediksi karakteristik dan perilaku dari suatu sistem alami atau sistem buatan yang dibuat oleh manusia. Misalkan yang sudah pernah kita bahas, mungkin barangkali ada yang sudah pernah mengambil mata kuliah riset operasi ya. Ada yang disebut model pengambilan keputusan. Pada model pengambilan keputusan, kita akan menemukan suatu kondisi nyata yang dinamakan suatu permasalahan. Jadi kondisi tersebut menjadi sebuah permasalahan. Lalu permasalahan tersebut harapannya ingin diambil keputusan. Harus seperti apakah keputusan yang sekiranya nanti paling tepat kita ambil supaya kira-kira fail-nya itu sedikit atau malah harapannya benar-benar tidak ada fail sama sekali. Nah, untuk untuk proses pengambilan keputusan, kita ini bagaimana caranya untuk mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalisir fail tadi. Nah, kita bisa melalui salah satu langkah yang disebut model, di mana kondisi yang nyata tersebut kita gambarkan dalam sebuah model. Model tersebut adalah model matematika yang kemudian model tersebut akan dianalisis sehingga mendapatkan solusi. Solusi di sini pun juga merupakan solusi yang matematis. Nah, setelah kita mendapatkan solusi yang secara matematis, solusi tersebut kita interpretasikan menjadi suatu keputusan dari kondisi nyata yang kita modelkan tadi. Kira-kira seperti itu ya prosesnya. Jadi jika mungkin dalam hal tertentu sistem nyata itu langsung diambil keputusan gitu ya. Ada beberapa hal itu yang tidak memerlukan pertimbangan. Misalkan saudara diberi uang oleh orang tua tanpa syarat gitu ya. Saya berikan kamu uang sekian. Biasanya kan tanpa pertimbangan gitu ya. Langsung diambil. Pengambilan keputusannya adalah ya, saya ambil. Namun berbeda lagi ketika orang tua nanti menyampaikan gini, ini saya kasih uang Anda misalkan sekian, tapi selama 1 tahun harus membantu mama misalkan berjualan di pasar. Misalkan seperti itu. Nah, untuk mempertimbangkan itu artinya kan ada kontrak tuh antara saudara dengan orang tua. Nah, mungkin dalam hal itu masih perlu mempertimbangkan hal-hal lain. Wah, siapa tahu nanti ternyata saya punya keinginan untuk studi ekskursi, misalkan. Artinya sudah tidak berada di Indonesia. Atau saya punya kepentingan lain, misalkan saya ingin mengikuti magang bersertifikat. Sehingga keputusan mendapatkan uang tadi tidak bisa langsung dikatakan sepakat. Artinya harus melalui suatu proses terlebih dahulu. Nah, proses tersebut disebut proses analisis. Nah, dalam menganalisis tersebut, biasanya atau seringkali
eh, permasalahan yang sudah ada itu digambarkan terlebih dahulu dalam sebuah model matematika. Modelnya berbentuk apa saja, model matematika tersebut bergantung dengan masalah yang dibahas gitu. Jadi nanti selama 1 semester mungkin saya akan membahas beberapa model matematika. Bisa yang berupa statistik atau persamaan diferensial atau persamaan linear seperti itu. Oke, nah pengambilan keputusan tersebut akhirnya tercapai gitu ya, keputusan yang terbaik dengan harapan tadi sepertinya meminimalisir failed akhirnya bisa tercapai. Nah, jika keputusan sudah ada berarti bisa langsung dilakukan tindakan. Seperti itu ya. Tindakan yang mana? Yaitu tindakan yang menjadi permasalahan di dunia nyata tadi. Jadi itu adalah prosesnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara sistem dan model. Dulu saat kita mempelajari mata kuliah aljabar linier, saya sudah memaparkan terkait sistem persamaan linier, misalkan. Jadi, saat itu saya sudah menyampaikan bahwa sistem persamaan linier itu merupakan kumpulan dari beberapa persamaan linier. Artinya, saudara bisa membayangkan sendiri ya, kira-kira definisi sistem itu seperti itu. Jadi misalkan kumpulan dari sesuatu populasi dengan tujuan yang sama dan mereka berinteraksi. Misalkan seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya sistem dan model? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada sistem, kita perlu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu ada dua macam. Bisa saja kita melakukan eksperimen dengan sistem aktual tersebut. Jadi kita bereksperimen itu langsung pada sistemnya. Misalkan nih, kita pengen tahu gimana pendapat masyarakat RT tertentu gitu terhadap Pak Ketua RT. Cara eksperimennya bagaimana? Mungkin kita bisa mengambil sampel beberapa warga, lalu kita mintai pendapat tentang kinerja Ketua RT tersebut. Misalkan seperti itu. Jadi eksperimen dilakukan langsung pada sistem yang aktual. Namun ada juga eksperimen dengan model. Nah, ini biasanya pada masalah saintis. Nah, dengan menggunakan model pun itu ada dua macam. Menggunakan model fisik atau model matematika. Misalkan model fisik itu banyak berlaku misalkan dalam hal farmasi atau kedokteran. Artinya, misalkan untuk menemukan suatu vaksin tertentu, misalkan yang sekarang lagi hits ya, vaksin COVID-19, berarti formula beberapa bahan kimia yang sudah dibuat itu perlu diuji cobakan, dieksperimenkan. Nah, dieksperimenkan ini dia akan dieksperimenkan pada model fisik. Biasanya dalam hal ini kita menggunakan bantuan tikus putih gitu ya, untuk mengujikan apakah vaksin tersebut sudah bisa digunakan secara semestinya atau tidak. Nah, untuk kasus yang selain itu, misalkan dalam hal eh, penyebaran penyakit gitu. Jadi dalam hal fisiknya, bagaimana interaksi antara manusia yang sehat dengan manusia yang misalkan ada interaksi dengan manusia yang ternyata terinfeksi COVID-19 misalkan. Nah, pola penyebaran itu bisa kita lakukan dengan melakukan dalam menggambarkan kejadian tersebut pada sebuah model matematika. Atau misalkan saya ingin menggambarkan eh, bagaimana? Selain interaksi, kita banyak hal ya sebenarnya yang bisa dimodelkan dalam matematika. Dalam keperluan transportasi misalkan yang sudah kita pelajari di riset operasi ya. Untuk melakukan pengiriman barang dari suatu area ke area tertentu, gimana sih caranya supaya biayanya itu minimum tapi hasilnya maksimal? Nah, perlu kayak gitu ya. Nah, untuk eksperimen hal-hal yang demikian, itu dapat menggunakan model matematika di mana model matematika tersebut akan kita lakukan solusi analitik. Ini kita menggunakan metode tertentu untuk melakukan analisisnya, ya. Analitik itu dari analisis ya. Atau bisa juga kita lakukan langsung dengan menggunakan simulasi. Nah, simulasi ini misalkan permasalahan forecasting itu yang sering dibahas oleh kakak-kakak tingkat kalian saat
skripsi ya. Jadi kita meramalkan, misalkan nih, biaya PLN saya selama 3 tahun yang kemarin itu segini-gini. Kira-kira 3 tahun selanjutnya itu kira-kira berapa ya biaya PLN saya dengan pemakaian yang tepat, dengan asumsi pemakaian yang tetap seperti itu. Jadi saya bisa memperkirakan kira-kira penggunaan saya seharusnya bagaimana. Nah, itu bisa kita melakukan eh, analisisnya dengan menggunakan simulasi seperti itu. Ya, bisa membedakan ya. Akhirnya kaitan dengan sistem dan model, dan apa itu model fisik, model matematika, dan eksperimen secara aktual atau eksperimen dengan menggunakan model. Nah, sekarang kita bahas ke model fisik. Model fisik adalah penggambaran suatu hal atau permasalahan dalam bentuk 3 dimensi. Oh, bisa juga ini model fisik dapat berupa maket, tempat pembelanjaan, prototipe, mobil, dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini misalkan model bangunan UISI yang akan datang gitu ya. Nah, tujuannya agar dapat dengan mudah merubah bentuk dengan biaya yang murah pada tahap perancangan. Nah, ini dulu pernah dilakukan skripsinya oleh Mas Adrian, kalau nggak salah sampai ya namanya ya. Lupa saya. Jadi dia itu membuat model simulasi rumah gitu. Jadi membantu salah satu developer rumah, kemudian dibuat modelnya, dan kita itu bisa melihat gitu ya, bentuk luar rumah hingga ke dalam rumah hingga sekitarnya itu eh, menggunakan virtual reality atau augmented reality. Jadi seperti itu. Jadi model fisik itu digambarkan dia dalam bentuk desain, ya misalkan ukurannya berapa, berapa kali berapa, kira-kira memerlukan biaya berapa, seperti itu ya. Atau lahan yang sebesar 1 hektar itu bisa dibuat rumah berapa. Nah, ini cocok banget untuk calon developer ya. Nah, seperti itu merupakan salah satu jenis model fisik. Kemudian kalau model matematika, berarti kalau kita sudah bicara matematika, artinya kita akan menggunakan notasi-notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk merepresentasikan sistem tersebut. Seperti itu. Nah, pada model matematika, atribut-atribut akan dinyatakan dengan menggunakan variabel-variabel atau aktivitas-aktivitasnya dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Misalkan, kita diminta menentukan jumlah pesanan gitu ya. Economic order quantity. Ini pada masalah ekonomi ya. Economic order quantity. Oh, ternyata kita membuat rumus seperti ini nih. Akar 2 PS per M, yaitu 2 kali biaya pembelian per unit, dikalikan penjualan setahun, dibagi biaya penyimpanan per unit dalam 1 tahun. Seperti ini. Ini adalah salah satu jenis model matematika. Jadi sebenarnya dalam rumus tersebut, ini ada definisi yang menggambarkan. Berarti gimana ini maksudnya? Ya, itu nanti akan kami paparkan lagi selanjutnya. Ya. Nah, lalu kembali lagi, apa hubungan model dengan sistem? Tadi saya sudah sampaikan, saya rasa ya model merupakan representasi dari sebuah situasi permasalahan dalam sistem, dan model tersebut diperlukan karena bisa jadi eksperimen secara langsung itu mahal, sulit, atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Atau permasalahan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan analisis dan manipulasi. Nah, lalu bagaimana definisi pemodelan sistem itu? Kenapa dikatakan pemodelan sistem? Nah, ibaratnya itu seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Pemodelan sistem merupakan sebuah studi mengenai bagaimana menciptakan atau mengembangkan model dari sebuah situasi permasalahan. Misalkan ada situasi permasalahan, terus kita modelkan, kita analisis, lalu kita implementasikan. Artinya kita bisa di sini ada ukuran performansi ya. Jadi kita bisa mengurangi performa kita, maksudnya tenaga yang kita keluarkan dibandingkan misalkan kita langsung eksekusi
dengan kita analisis terlebih dahulu. Dan biasanya perusahaan itu melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengeksekusi gitu ya. Misalkan dalam hal pemasaran dan selanjutnya itu perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, konsep dasar pendekatan sistem apa saja? Misalkan harapannya karakteristik modelnya itu baik, terus tujuan dan manfaatnya ada, terus diperlukan pendekatan, harus ada definisinya, harus ada prosesnya, harus ada hasilnya, prinsipnya seperti apa, metodenya seperti apa. Itu yang harus kita tekankan seperti itu. Nah, lalu bagaimana karakteristik model yang baik? Seperti yang saya utarakan di minggu lalu ya. Jadi model itu tidak bisa 100% benar. Pasti ibaratnya seperti ini ya, kalau kita melihat iklan keluarga berencana ya, 99,99% akurat. Jadi pasti ada saja errornya, tergantung dengan asumsi yang kita ambil. Jadi tidak 100% benar. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa model tersebut itu baik, Bu? Kita bisa melihat dari tingkat generalisasinya yang tinggi, transparansi modelnya, mekanismenya harus jelas, bisa diterangkan. Artinya, kita itu bisa menjelaskan kembali tentang rumus matematika yang sudah kita buat yang menjelaskan tentang sistem tersebut. Lalu kita juga memperkirakan potensial nggak untuk dikembangkan gitu ya. Jadi model ini kiranya bisa nggak dikembangkan lagi. Atau apakah dia peka nggak terhadap perubahan asumsi? Artinya ketika asumsinya kita rubah, itu hasilnya berubah nggak? Kalau asumsinya kita rubah hasilnya sama, berarti dia tidak peka. Seperti itu ya. Oke, lalu klasifikasi model, ini ada beberapa hal ya, saya rasa ini hanya definitif saja. Cukup tahu ya, model dapat diklasifikasikan misalkan berdasarkan fungsi itu ada model deskriptif, model prediktif, model normatif, berdasarkan struktur dia ada model ikonik, analog, simbolik, berdasarkan referensi waktu ada model statis, ada model yang dinamis. Kalau berdasarkan derajat ketidakpastian ada model deterministik, probabilistik, uncertainty. Berdasarkan derajat generalisasi, ada yang model spesifik, ada model umum. Berdasarkan lingkungan, ada model tertutup, ada model terbuka. Berdasarkan derajat kuantifikasi, ada model kualitatif, ada model kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti dia mempertimbangkan kualitasnya. Ini biasanya model yang dilakukan orang sosial ya. Kalau kuantitatif itu lebih ke jumlahnya atau angkanya, berarti lebih banyak dilakukan orang sains. Lalu jika bicara tentang berdasarkan dimensinya, maka ada jenis model tunggal, ada jenis model majemuk, seperti itu ya. Lalu apa sih tujuan dan manfaatnya kita belajar model tadi ya? Untuk membuat pola, kerangka, untuk melakukan prediksi, melakukan kontrol, seperti itu ya. Manfaatnya misalkan untuk meminimumkan kejadian yang tidak diinginkan, mampu melihat kompleksitas, kemudian meminimumkan dampak negatif, mampu mengikuti perubahan, meminimumkan penalaran intuitif, seperti itu ya. Harapannya hal-hal yang sekiranya tidak kita prediksi dari awal itu bisa kita hindari seperti itu dengan melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, ada beberapa prinsip dalam pemodelan ya. Yang pertama adalah prinsip elaborasi. Prinsip elaborasi itu adalah misalkan kita dari model sederhana, terus kemudian dielaborasi dia menjadi model yang representatif. Misalkan dengan menggunakan asumsi yang lebih ketat, jumlahnya, sifatnya, hubungan antar variabel, seperti itu. Atau misalkan asumsinya itu harus konsisten, harus independen, ekuivalen, dan relevan, seperti itu. Jadi itu tadi yang mungkin berkaitan dengan pada slide sebelumnya, seperti model yang baik itu lebih baik jika ada kemungkinan untuk pengembangannya. Nah, salah satu hal yang misalkan bermanfaat dalam prinsip elaborasi, misalkan pada masalah nilai saham. Ya, biasanya kita awalnya misalkan kita memiliki asumsi investor bersifat rasional dan mempunyai worldview. Artinya dia mempertimbangkan maximizing economic gain,
Terus bisa jadi investor mempunyai ekspektasi return yang konstan selama periode investasinya, atau perusahaan akan tumbuh dengan laju konstan selama periode investasi, atau periode investasinya tidak terbatas. Itu macam-macam asumsi ya. Jadi kita bisa membuat model dengan memberikan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi nyata, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan prinsip analog atau sinektiks ya, pemecahan masalahnya dilakukan dengan melakukan transfer hukum. Misalkan kita bisa menggunakan hukum A untuk menyelesaikan masalah ini, hukum B untuk menyelesaikan masalah ini. Terus kemudian kita bisa pada prinsip analogi tadi, kita bisa dengan menggunakan analogi dihasilkan kesetaraan dari suatu sistem tersebut. Misalkan ada ekuivalensi antara masalah pegas dengan time cost trade off. Oh, masih mirip ya. Ternyata rumusnya kira-kira sama. Jadi untuk menyelesaikan masalah time cost trade off gitu, misalkan kita bisa mengacu pada masalah rumus pegas tadi, di mana gaya tarik itu sama dengan konstanta pegas dikalikan regangan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan elaborasi seperti itu. Nah, ini yang banyak dilakukan orang informatika ya. Kita bisa melakukan prinsip iterasi. Pengembangan model adalah proses iteratif, bukan proses linear dan mekanistik. Artinya, misalkan yang tadi saya bicarakan, kita akan memprediksi biaya PLN 3 tahun ke depan dengan kita mempelajari berapa sih biaya yang sudah kita keluarkan selama 3 tahun ke belakang. Seperti itu. Artinya kita dari 3 tahun yang ke belakang tadi, kita bentuk suatu model yang kita temukan, tersebut kita analisis dengan menggunakan metode tertentu, dan itu akan dilakukan iterasi pada setiap harinya, sehingga muncul data 3 tahun ke depan. Setiap bulannya ya, karena listrik dibayarkan per bulan. 3 tahun ke depan dengan dilakukan iterasi setiap 1 bulan, seperti itu. Ya, terus kemudian saya rasa ini kemarin juga sudah saya bahas ya bagaimana proses tahapan pemodelan. Pertama kita identifikasi masalahnya seperti apa, karakteristik sistemnya bagaimana, formulasi modelnya, terus kita lakukan misalkan analisis atau estimasi parameter, terus kemudian kita temukan solusi, kita validasi, terus kemudian kita implementasikan. Oke. Nah, kriteria evaluasi model itu apa saja? Misalkan tingkat kepresisian, itu errornya itu terlalu gede nggak sih? Seperti itu ya. Validitasnya, kita cek analisis validasi gitu ya. Terus kita lakukan ketetapan konstansi. Nah, terus kita lakukan ketersediaan taksira untuk variabel. Ini bukan berarti semua model akan melakukan tahap ini ya. Untuk model-model tertentu, biasanya itu model-model yang pada masalah statistik seperti itu. Nah, sekarang sebagai permulaan, saya akan memberikan gambaran dulu. Kira-kira pemanasannya itu seperti apa sih? Modelnya itu seperti apa? Nah, di sini saya tampilkan salah satu buku ya. Salah satu buku yang saya jadikan acuan utama saya untuk mengajar di pemodelan dan simulasi ini. Selain yang sudah saya paparkan di awal kemarin. Ya, jadi ini bukunya cukup menarik dan baru ya. Saudara tidak perlu membeli sih. Tadi saya cari di Google Book ada. Silakan dibaca di Google Book. Nah, oke, karena kalian sudah semester 7 ya, saya akan uh, mengubah slide saya dalam bentuk bahasa Inggris supaya saudara sambil belajar untuk persiapan TOEFL. Nah, sekarang saya akan berbicara masalah kaitan antara model, perubahan, dan simulasinya. Dalam slide ini kita bisa melihat ya, ini kok ada grafik-grafik itu artinya seperti apa gitu ya. Jadi dalam grafik ini kita bisa melihat di sini ada gambar gitu, ada gambar seorang hewan yang memangsa hewan kecil lainnya. Ini kelinci atau ini misalkan bisa kita gunakan singa atau rubah seperti itu ya. Nah, ini ada apa ini? Apa yang menggambarkan grafik berikut? Nah, ternyata, oh ini ada definisinya. Ini adalah hares dan link. Ya, intinya ini kita bicara tentang predator dan prey. Predator prey itu adalah predator itu yang memangsa, prey itu adalah yang dimangsa. Proses pangsa memangsa atau proses makan memakan. Jika saudara mungkin sudah familiar. Ya, predator dan prey.
predator dan prey itu saling berkaitan atau saling memberikan feedback. Ya, artinya misalkan nih predatornya tadi kan memakan prey. Jadi awalnya jumlah prey yang teramat banyak, dia di predatornya misalkan sedikit, prey-nya banyak, terus satu predator sedikit predator ini memangsa prey sehingga prey-nya ini berkurang, sedangkan predatornya ini bertambah karena dia mendapatkan makanan yang cukup, berarti sumber daya yang cukup ya, sehingga jumlah predator akan semakin banyak dan jumlah prey-nya sedikit. Nah, lalu dengan kelahiran prey misalkan, prey-nya semakin banyak, sedangkan predator ini karena usia dia akan mati, punah, maka akan berlanjut terus. Makanya dia disebut feedback system atau sistem yang berupa umpan balik. Itu sangat saling berkaitan, keduanya itu saling berkaitan. Jadi ketika predator sedikit, maka prey-nya akan bertambah banyak gitu ya, karena dia bebas hidup tanpa ada yang memangsa. Nah, di sisi lain, ketika predator sudah habis memangsa prey, semua predator misalkan memangsa prey dan prey-nya habis, akhirnya kan predator kelaparan ya. Kelaparan dia akan mati, maka dia berjumlah sedikit lagi. Sedangkan prey-nya dia akan bertambah lagi karena kelahiran prey-nya. Jadi seperti itu. Ya, nah di sini kita digambarkan grafik ini merupakan simulasi osilasi yang terjadi dari populasi predator dan prey tadi selama 20 tahun. Wah, luar biasa ya penelitiannya. Selama 20 tahun, jumlahnya itu dihitung. Misalkan awalnya ada nilai awal ya. Nilai awal dari linknya itu sebanyak berapa ini? Kurang dari 10. Terus kemudian hairs-nya sebenarnya banyak ya. Nah, hairs ini dia berperan sebagai prey, link ini dia berperan sebagai predator. Jadi awalnya prey ini banyak, terus kemudian predatornya itu sedikit. Terus kemudian karena proses memangsa gitu ya, awalnya dia hidup bahagia gitu, makan banyak, makan. Nah, terus kemudian suatu ketika pertumbuhannya ini dia eh, bertambah ya, bertambah mungkin karena sumber daya awalnya hairs dan link ini memakan makanan yang lain. Misalkan ada makanan lain yang tersedia. Nah, namun suatu ketika makanan yang seharusnya dimakan oleh link ini ternyata sudah habis, maka tidak ada lagi yang dia makan selain si hairs tadi. Sehingga yang awalnya jumlah hairs itu meningkat, dia menurun tajam karena dimakan oleh link. Nah, sedangkan jumlah linknya dia naik, tetap naik karena sumber dayanya, jadi vitaminnya cukup ya, ibaratnya. Sehingga jumlahnya bertambah. Bertambahnya bagaimana ya? Karena ya seperti kita aja ya, misalkan vitamin cukup, makanan masih cukup, kita bisa makan, terus kemudian ada perkembangbiakan sehingga jumlahnya akan semakin meningkat. Di sisi lain, ketika makanannya itu tidak cukup, gitu, akhirnya kan ada berdampak pada kematian itu pada hewan sehingga ketika jumlah si prey tadi yang dimakan tadi sudah habis, dia kan bingung nih nggak ada yang lagi yang dimakan. Akhirnya dia perlahan-lahan mati, perlahan-lahan mati pada titik tertentu. Nah, kira-kira seperti itulah prosesnya. Jadi kalau ini itu kejadian nyata yang sudah dilakukan perhitungan pada tahun 1900 sampai 1920. Ini lama banget ya penelitiannya ya, luar biasa. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa saintis dari uh, luar gitu, profesor-profesor dari luar pada akhirnya dia memilih untuk melakukan pemodelan daripada melakukan eksperimen secara langsung seperti ini. Ini kan cukup membahayakan ya. Bagaimana kalau pada akhirnya nanti kita meneliti tentang pertumbuhan singa, kita sendiri yang dimangsa gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat di Net Geo gitu ya, mungkin saudara bisa melihat sampai saat ini pun masih banyak peneliti-peneliti yang langsung terjun ke lapangan gitu, langsung difoto langsung singanya, bahkan ada yang sudah bersahabat dengan singa seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini merupakan predator dan prey, hairs dan link. Ini merupakan suatu feedback system, yaitu sistem yang saling berumpan balik gitu ya,
saling berbanding terbalik seperti itu. Nah, lalu ada lagi juga kasus yang serupa, misalkan pada populasi hiu dan tuna. Apa kaitannya? Nah, sama halnya dengan yang itu tadi, masalahnya juga sama tentang masalah predator prey. Nah, misalkan seperti ini. Sistem shark tuna tadi merupakan salah satu contoh sistem dengan menggunakan feedback. Seperti ini ya gambarannya. Nah, populasi tuna tadi memiliki positif efek pada populasi hiu. Jelas dia memiliki positif efek karena kehadiran tuna ini dia bisa memberikan kesejahteraan pada si hiu. Artinya akhirnya hore, senang ya, hiunya dapat mangsa si tuna. Semakin banyak tuna, semakin eh, banyak populasi tuna karena perkembangbiakan tuna sendiri, maka semakin makmur hiunya gitu. Makanya dia disebut si tuna tersebut memberikan positif efek pada populasi hiu. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Gambaran tuna dan shark misalkan. Awalnya dia nih sama-sama hidup bahagia, sama-sama banyak. Ternyata ketika tunanya banyak, si sharknya juga makin banyak. Dimangsalah si tuna oleh shark. Sehingga jumlah tunanya habis nih sekali mangsa nih. Jumlah sharknya bertambah. Pada poin ini dia menggambarkan seperti itu. Nah, lalu ternyata tunanya tinggal sedikit dan dia sembunyi. Akhirnya sharknya nggak bisa menemukan kan. Perlahan si shark akan kelaparan dan dia mati. Jadi populasinya berkurang. Nah, dalam persembunyiannya dia menemukan si doi gitu ya, lalu melakukan perkembangbiakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena sharknya tadi yang mangsa tadi cuma sedikit, banyak yang mati, akhirnya populasi tuna itu akan bertambah. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, di sini dikatakan bahwa tuna tersebut memberikan, jika saudara melihat di sini ya, tuna tersebut memberikan efek positif kepada shark. Dan sebaliknya, shark ini memberikan efek negatif kepada tuna. Karena gara-gara shark, misalkan si tuna cewek dan si tuna cowok itu dipisahkan karena salah satunya dimakan gitu ya. Jadi ingat film Finding Nemo ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, interaksi antara shark dan tuna. Nah, sekarang saya akan memaparkan. Tadi Bu Puji sudah menyampaikan tentang positive feedback dan negative feedback. Apa sih positive feedback itu ya? Jadi, pada positive feedback, suatu nilai yang positif dari variabel tersebut akan menaikkan variabel yang lain, gitu ya. Jika memberikan positive feedback, artinya, oh populasinya, nah yang tadi ya. Jadi misalkan tuna memberikan positive feedback pada shark. Artinya dia memberikan jumlah yang bertambah, menyebabkan populasi shark-nya itu bertambah, increase, gitu ya. Nah, selebihnya nilai negatif pada variabel artinya dia menurunkan jumlah variabelnya, sebaliknya saja. Nah, apa saja contoh yang merupakan populasi feedback, yang merupakan positif feedback? Misalkan pada populasi pertumbuhan, ya kira-kira yang tadi saya sampaikan ya. Pertumbuhan yang tuna dengan shark, terus kemudian yang tadi di salju tadi ya link dan apa tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, mungkin ini yang perlu kita ketahui lagi, yang merupakan positive feedback itu bisa juga masalah CO2 emissions, ya, karbon dioksida. Nah, kinerjanya itu seperti apa? Nah, itu permasalahan yang pada pemodelan matematika ya. Saudara itu harus memahami kondisi nyata. Jika saudara tidak memahami kondisi nyata, maka akan kesulitan mempelajarinya sehingga kesulitan memodelkan. Ataupun kalau saudara sudah bisa memodelkan atau menganalisis, menginterpretasikannya akan menjadi susah jika saudara tidak memahami kondisi nyata. Oke, saya kembali ke CO2 emissions. Jadi gimana sih secara sederhana saya paparkan di sini? Emisi karbon dioksida itu dia itu bisa menjebak panas. Ya. Di mana dia bisa mengakibatkan kenaikan temperatur global. Nah, pada temperatur yang lebih tinggi, ternyata mikroba di tanah itu akan bergerak melakukan laju metabolik itu lebih banyak, di mana
dia akan melakukan breakdown organik di tanah seperti itu, sehingga terjadilah emisi tadi pada tanah tersebut, berpengaruh pada organisasi ya apa ya, kondisi organik tanah tersebut. Oke, ini agak susah dipaparkan karena ini bukan di bidang kita. Oke, kita sekarang bergerak di jenis yang lain ya. Misalkan ada permasalahan lain yang merupakan positive feedback. Salah satunya adalah metana rilis atau rilisnya metana. Tidak akan saya paparkan. Mungkin kita juga masih bingung gitu ya. Atau masalah yang keempat, nah mungkin ini seharusnya semuanya paham ya, meskipun kita bukan di bidangnya. Yaitu terkait market bubbles and crash. Nah, ini biasanya bicara tentang saham. Permainan saham itu biasanya orang saham yang lebih tahu ya. Misalkan dalam saham yang harganya turun banyak-banyak dibeli nih. Wah, saya beli banyak. Nah, karena sahamnya sudah banyak terbeli gitu. Akhirnya kan jadi langka nih. Karena langka, harganya jadi naik. Nah, karena harganya naik biasanya dijual lagi. Akhirnya dapat untung seperti itu. Biasanya ini pemain saham sudah banyak tahu. Ini salah satu positive feedback. Nah, sekarang kebalikannya, ada lagi negative feedback. Nah, pada negative feedback, nilai yang positif pada variabel tersebut itu kebalikannya karena dia ber, ber apa ya, ibaratnya kalau misalnya katanya kita pada suatu fungsi itu negasinya ya, atau minus dikalikan minus seperti itu. Jadi jumlah positif pada negatif feedback itu dapat menurunkan jumlah variabel. Tapi jumlah negatif, angka negatif atau nilai negatif pada variabel itu dapat menaikkan jumlah variabel tersebut. Seperti itu. Nah, misalkan kita diminta untuk mendefinisikan, menghitung sesuatu. Misalkan saya mendefinisikan nilai BO. Misalkan saya punya cita-cita nih, saya ingin menyimpan di bank sebanyak $1.000. Mau saya gunakan untuk modal usaha. Misalkan seperti itu. Nah, tapi ternyata saat ini itu uang saya itu masih bernilai D. Nah, lalu gimana nih caranya saya menghitung kira-kira bagaimana yang harus saya persiapkan supaya cita-cita saya untuk memulai usaha ini tercapai? Kita bisa membuat model, misalkan kita definisikan variabel baru yaitu B, di mana B itu mendeskripsikan tentang perbedaan antara selisih nilai antara D dan B0. Seperti itu. B0 ya, bukan BO ya, sorry. B0. Nah, ini sudah disebut model. Model ini disebut model linear. Ini yang paling sederhana. Nah, lalu apa saja yang menjadi negatif? Oh, ini kenapa dikatakan negatif feedback gitu ya? Karena ini masih berupa cita-cita gitu ya. Ibaratnya kalau kita belajar matematik, nilai D-nya ini cuma sedikit. Nilai B0 ini cita-cita. Tentu saja cita-citanya banyak. Berarti kan nilai B-nya nanti akan negatif ya. Misalkan Anda sekarang di sini masih punya uang $100. Cita-cita Anda punya uang $1.000. Berarti kan hasilnya B itu kan minus. Makanya dia disebut negatif feedback. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal contoh negatif feedback. Biasanya pada kasus insulin dan glukosa. Nah, ini kalau sedang diet kita banyak belajar tentang ini ya. Pada permasalahan insulin dan glukosa, jumlah glukosa yang masuk, misalkan karena kita makan banyak nih, glukosa kan nggak hanya dari gula aja ya, tapi dari bahan makanan itu bisa mengandung glukosa. Jumlah glukosa yang masuk itu bisa menyebabkan pankreas kita itu mensekresi banyak insulin. Seperti itu. Nah, jadi glukosa tadi dia merupakan negatif feedback dari insulin. Seperti itu. Nah, bisa juga masalah pada regulasi hormon. Seperti apa regulasi hormon detailnya? Ini perlu dipelajari panjang ya. Saya sampaikan sekilas saja. Negatif control feedback. Jadi regulasi hormon itu dia mendapatkan negatif control feedback dari otak dan pituitary gland. Ya, kelenjar pituitary. Nah, nanti detailnya gimana bisa saudara pelajari sendiri ya. Itu cukup panjang kisahnya. Jadi ketika saudara misalkan tertarik untuk belajar tentang regulasi hormon, maka saudara perlu membaca
keseluruhan detailnya, seperti itu. Bisa juga yang berkaitan dengan negatif feedback itu pada regulasi gen. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, kaitan feedback antara glukosa dan insulin ya. Glukosa itu memberikan positif feedback kepada insulin, sedangkan insulin itu memberikan negatif feedback pada glukosa. Nah, ini contohnya ya. Jumlahnya kan berkebalikan. Ketika insulin naik, glukosa turun. Ketika insulin naik, glukosa turun. Dan sebaliknya, ketika glukosa naik, insulinnya turun. Jadi itu yang dimaksud feedback. Kalau secara matematis itu disebutnya berbanding terbalik seperti itu. Nah, ini yang paling sering sekali kita dengar ya, familiar. Jadi masalah-masalah tentang populasi sebuah penyakit itu disebut epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang masalah populasi penyakit. Nah, biasanya orang-orang yang belajar tentang epidemiologi itu yang sering dibahas itu masalah infectious disease atau penyakit yang menular seperti itu. Misalkan kayak penyakit demam berdarah, malaria, chikungunya, atau COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Jika saudara ingin tahu bisa dilihat di Google Scholar saya ya. Saya banyak membahas tentang infectious disease. Nah, kemudian bagaimana kinerjanya epidemiologi? Yang paling sederhana itu misalkan ada kaitan antara populasi rentan yang disebut dengan susceptible dengan infected people, yaitu manusia yang sudah terinfeksi. Ya, seperti yang mungkin saudara tahu ya, bagaimana misalkan ada interaksi antara manusia yang sehat-sehat saja, terus kemudian nih ada ketemu manusia lain misalkan di tempat umum gitu ya, tidak sengaja ada interaksi, terus akhirnya manusia yang terinfeksi tadi menularkan kepada manusia yang sehat-sehat saja. Nah, tapi manusia sehat-sehat saja disebut rentan, ya, karena dia tidak mempunyai perlindungan untuk menghalau gitu ya, ibaratnya. Nah, sehingga bisa saja manusia yang suspek tadi pada akhirnya juga akan tertular. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan manusia yang terinfeksi, dia misalkan karena dia sudah tahu terinfeksi nih, dia pergi ke rumah sakit melakukan pengobatan sehingga terjadi kesembuhan seperti itu. Sedangkan manusia yang suspek tadi pada akhirnya uh, terinfeksi seperti itu. Jadi susceptible dan infected people ini juga kaitannya feedback, saling berkebalikan. Nah, oke, saya rasa kayak gitu ya, sudah di. Nah, sejak epidemik Ebola pada tahun 2014, pada akhirnya US CDC ya, ini cukup terkenal, salah satu lembaga yang banyak membahas tentang infectious disease ya, uses Centers for Disease Control and Prevention, menggunakan matematika model untuk memprediksi tentang epidemik ya. Seharusnya saudara kenal gara-gara COVID-19 itu ya, ada definisi epidemik atau pandemi ya, sama aja, endemik seperti itu, epidemi. Nah, di sini kita lihat ada dua grafik, misalkan kita melihat, kita baca, ini ada asumsi ya. Yang sebelah kiri adalah jumlah kumulatif kasus tanpa adanya intervensi, misalkan tidak diurus pemerintah gitu ya. Yang sebelah kanan adalah jumlah kasus saat adanya intervensi, misalkan ada bantuan pemerintah yang melakukan pergerakan, misalkan dilakukan PSBB atau diberikan vaksin seperti itu. Nah, sedangkan garis yang lurus itu adalah prediksi, ya. Sedangkan garis yang putus-putus itu adalah kondisi yang nyata. Begitu juga yang sebelah kanan. Ini adalah prediksi, ini adalah kondisi nyata. Jangan membandingkan antara prediksi dan kondisi nyata, tapi lihatlah, paling tidak bentuk grafiknya itu ada kemiripan. Ketika tidak ada intervensi, ini grafiknya itu seperti apa ya? Minggu lalu saya ajarkan. Apa? Fungsi eksponensial. Ya. Jadi dia terus saja, tidak ada penghambatnya. Sedangkan grafik yang kanan, seperti yang saya jelaskan kemarin, adanya apa? Ada variabel K yang menghambat nilai ini,
Sehingga terjadinya epidemi tadi tidak semakin terus bertambah, tapi sudah bisa dikendalikan, yaitu pada nilai K tertentu. Seperti itu ya. Sehingga sejak tahun 2014 ini, CDC pada selanjutnya dia melakukan penelitian gitu ya, eksperimen dengan menggunakan model matematika. Oke, nah saya akan mengingatkan kembali tentang materi di kalkulus 1 ya. Jika di kalkulus 1 kita belajar tentang fungsi, di mana fungsi itu merupakan, di sini ada ya, fungsi itu adalah ada hubungannya dengan set of inputs, kalau di kalkulus kita belajarnya domain, dan set of outputs, kita bicaranya tentang range ya. Dulu sudah pernah saya minta untuk mencari domain suatu fungsi, terus range suatu fungsi gitu ya. Di mana jumlah input dan output-nya ini adalah sama gitu ya. Jadi nggak boleh ketika tidak ada input yang dimasukkan, ternyata ada output-nya 1, tidak boleh. Atau kita menginputkan 2, terus ternyata output-nya 0, itu tidak boleh. Jadi sifat fungsi itu adalah satu-satu. Ya, jadi misalkan kita inputnya 1, output-nya juga 1. Ini jumlah bukan hasil ya, tapi ini adalah definisinya bahwa satu domain itu pasti memiliki satu range. Masing-masing domain itu memiliki satu range. Nah, dalam hal ini saya menggambarkan dalam bentuk menu. Misalkan kita ke salah satu kedai kopi gitu ya. Pasti semuanya sudah sering ya. Nah, itu kan ada menu nih. Nah, masing-masing menu itu kan pasti memiliki harga masing-masing. Ya, kalau kita lihat ketika kita makan dimanapun saja, setiap menu itu memiliki harga masing-masing. Contohnya, mocha harganya sekian, cappuccino harganya sekian, macchiato harganya sekian, latte sekian. Nah, bentuk pasangan antara menu dan harganya ini adalah definisi dari sebuah fungsi. Jadi kalau mocha ya harganya ini, kalau cappuccino ya harganya ini gitu ya. Jadi harus setia, nggak boleh poligami dan nggak boleh juga poliandri gitu ya. Jadi harus satu-satu. Himpunannya adalah satu-satu. Nah, jika kita mendefinisikan dalam hal model matematika, fungsi ini tak seperti mesin gitu ya. Jadi, misalkan kita masukkan suatu domain, suatu nilai, terus kita definisikan, kita masukkan dalam fungsi, kita substitusikan suatu fungsi, maka itu akan menghasilkan suatu nilai tertentu yang disebut output. Ya, itu jika kita bicara fungsi pada kalkulus. Nah, misalkan kita membicarakan fungsi yang lain. Misalkan saya menginputkan nih bintang warna merah. Pada fungsi dia bicara switch color, jadi minta dirubah warnanya. Maka dia akan berubah menjadi outputnya berubah warna. Atau sebaliknya, kita inputkan nilai bintang yang berwarna biru, lalu fungsinya berbicara switch color gitu ya. Dia outputnya adalah berwarna merah. Jadi seperti ini. Definisi fungsi itu ibaratnya adalah seperti mesin pengubahnya. Tapi harus ada satu yang diinputkan, outputnya pun juga satu. Jadi tidak mungkin di sini kita menginputkan satu bintang berwarna merah, lalu keluarnya adalah dua bintang warna merah dan warna biru. Tidak bisa ya. Jadi satu domain harus memiliki satu range. Nah, kalau notasi pada fungsi, saya rasa sudah familiar ya. Biasanya kalau dari kalkulus kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan Y. Fungsi dari domain, X ini adalah domainnya ya. Y ini adalah output. Function name dalam kurung input sama dengan output. Misalkan kita menginputkan nilai 3, terus kita masukkan dalam suatu fungsi apa F sama dengan X plus 2. Oh, hasilnya adalah 5. Ya, ini bukan berarti 3 domain 5 range ya, tapi nilai domainnya adalah 3 dan nilai range-nya adalah 5 dan seterusnya. Jadi ibaratnya kita dimasukkan dalam suatu mesin, terus kita menghasilkan suatu nilai tertentu. Oke, saya rasa cukup. Ini ada 3 soal exercise, silakan dicoba ya. Ini sekedar penjelasan-penjelasan, boleh dijelaskan menggunakan bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia sambil berlatih. Ada 3 macam soal. Oke, silakan saudara baca baik-baik. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Seperti itu.
saya rasa cukup kuliah dari saya. Terima kasih atas kehadiran saudara. Silakan materi ini disimak sampai selesai. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan untuk ditanyakan. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.